Ini adalah akhir tahun 1600. Setelah mengalahkan Iran Safavid dengan cara yang menentukan, Kekaisaran Ottoman memutar pasukannya ke Eropa. Meskipun telah ada perdamaian antara Kekaisaran Ottoman dan Austria selama hampir 30 tahun, ketegangan telah membangun di sepanjang perbatasan selama bertahun-tahun. Kedua belah pihak selalu mencari alasan untuk menyerang pihak lain, kadang-kadang dalam jumlah besar. Pada tahun 1591, pertempuran di sepanjang garis antara Bosnia dan Kroasia telah menjadi lebih buruk. Dan di musim panas 1593, semuanya datang ke kepala. Pada tanggal 29 Juli, perang dimulai. Meskipun Ottoman adalah orang-orang yang secara resmi menyatakan perang terhadap Austria, kedua kekaisaran sedang gugup untuk pertempuran sehingga mereka dapat mengambil alih lebih banyak wilayah Transdanubia dan Karpat. Selama beberapa tahun pertama perang, ada banyak pertempuran untuk menguasai istana penting di sepanjang Sungai Danube. Ottoman bertanggung jawab atas tingkat strategis, dan mereka siap menyerang Wina dari sektor Transdanubia Barat, yang mereka kendalikan dengan kuat. Tetapi serangan ditunda karena Sultan Murad III meninggal dan putranya Mehmed III mengambil tempatnya di takhta. Ini menyelamatkan kota tua Austria. Masalah lain bagi orang Ottoman adalah bahwa tekanan ekonomi yang keras dari pemerintah pusat telah membuat hal-hal tidak stabil di Karpat. Karena perang dengan Persia dan Austria sangat mahal, Kekaisaran Ottoman membutuhkan banyak uang untuk mempertahankan kekuasaannya di Timur Tengah dan Eropa. Selain itu, tentaranya perlu diperbarui agar bisa bertahan dengan kekuatan Eropa. Tapi karena sistem timar pecah, pembaruan mahal harus berasal dari dana istana. Oleh karena itu, orang-orang Ottoman di banyak bagian kekaisaran, termasuk Keuskupan Karpat, membayar pajak yang tinggi. Wallachia dan Moldavia adalah provinsi Ottoman yang ditindas selama sebagian besar abad ke-16, meskipun mereka seharusnya independen. Voivodes mereka tidak melakukan apa-apa selain mengumpulkan pajak untuk sultan. Dalam hukum Ottoman, jenis-jenis negara satelit ini disebut tanah pajak. Transilvania, di sisi lain, tidak merasakan kenaikan pajak ini begitu banyak. Pada abad ke-16, ia adalah yang terkaya dan paling berurbanisasi dari tiga kekaisaran, dengan sektor manufaktur yang berkembang. Dari sudut pandang strategis, itu berada di tepi kerajaan. Pegunungan Karpat dan banyak kota pertahanan melindunginya. Voivodes Transilvania selalu menggunakan situasi ini sebagai chip negosiasi untuk mendapatkan pajak yang lebih rendah dan kondisi yang lebih baik di mana-mana. Wallachia dan Moldova, di sisi lain, tidak sama berkembang. Ekonomi mereka yang lebih miskin sebagian besar dibangun di sekitar pertanian dan membesarkan ternak. Juga, sebagai imbalan untuk dapat memerintah sebagai vasal sultan, voivodes mereka setuju untuk menghancurkan benteng batu yang ada dan dilarang membangun yang baru. Hal ini membuat negara-negara mereka rentan terhadap Ottoman, yang menduduki posisi-posisi yang diperkuat di sepanjang Sungai Danube. Dari sana, mereka dapat mengendalikan dua kekaisaran, mengenakan pajak yang jauh lebih tinggi, dan meluncurkan serangan Akinji yang sering dan menghancurkan. Lebih buruk lagi, orang-orang Turki pindah ke wilayah Valahian dan membangun kota-kota dan masjid, yang bertentangan dengan perjanjian Nicopolis dan posisi Valahia sebagai negara vasal. Sepanjang abad ke-16, aristokrat Valahian dan Moldova memerintah atas rakyat mereka sendiri dalam upaya untuk menyenangkan sultan dan menghindari digantikan oleh seorang pretender yang dapat membayar tingkat pajak yang tinggi lebih baik. Fakta bahwa dua kekaisaran Danube harus menjual biji-bijian, ternak, dan barang-barang lainnya ke Kekaisaran Ottoman dengan harga di bawah nilai pasar membuat ekonomi mereka bahkan lebih buruk. Bahkan bentuk eksploitasi ini terlalu banyak karena perang yang panjang dan mahal dan modernisasi militer yang sedang berlangsung. Karena betapa sulitnya hal-hal, Sigismund Báthory, Ernst Tyrann, dan Mihai the Brave memutuskan untuk bergabung dengan Liga Suci. Dan mereka setuju untuk bangkit pada hari yang sama, 13 November 1594. Dari tiga raja, Mihai akan segera menjadi kepala tentara. Mihai lahir pada tanggal 15 Januari 1558. Dia adalah putra dari Patrascu yang baik, yang pernah menjadi voivode Valahia, dan Theodora Cantacuzino. Di sisi ayahnya, ia terkait dengan Vlad Dracul, yang merupakan ayah dari Vlad Impaler, yang adalah pamannya Mihai. Dia juga cucu dari Stefanus Agung dari Moldova melalui neneknya. Dia adalah anggota keluarga Cantacuzino Bizantine melalui ibunya.
Keluarga penting mengatakan bahwa mereka terkait dengan Kaisar Bizantine John VI Cantacuzenus. Kita tidak tahu banyak tentang masa kecil Mihai, tetapi ketika ia berusia 20 tahun, ia adalah salah satu orang terkaya dalam sejarah Walachian. Dia memiliki properti besar di Oltenia dan memiliki lebih dari 200 kota sendiri. Dia menikah dengan seorang janda kaya dari Oltenia, dan mereka memiliki setidaknya satu anak laki-laki dan seorang gadis, dan mungkin dua juga. Pada saat dia berusia 35 tahun, dia akan menjadi seorang politis yang terkenal. Dia memegang sejumlah posisi terhormat di negara bagian sebelum menjadi larangan Craiova pada tahun 1593. Pangeran Alexander III, yang jahat, takut betapa kuatnya Mihai, jadi dia membuatnya bersumpah di depan anak laki-laki lain bahwa dia bukan seorang pangeran. Dengan membuat Mihai terlihat buruk di depan semua orang, Alexander berharap untuk menyingkirkannya sebagai pesaing yang mungkin untuk tahta. Tapi ini tidak menyelesaikan masalah. Mihai mencuri uang dari Turki di Wallachia dan meninggalkan negara karena takut dibunuh. Dia pergi ke Konstantinopel, di mana ia menggunakan ikatan politiknya dan, yang lebih penting, keturunan Cantacuzino untuk mendapatkan pinjaman yang lebih besar dan meyakinkan Sultan Murad III untuk mendukungnya dalam usahanya untuk tahta Walachian. Tetapi Mihai tidak memiliki rencana untuk membayar kembali apa yang dia berhutang. Ketika dia kembali, dia menggunakan uang yang dia pinjam untuk mendapatkan dukungan dari anak laki-laki. Pada 11 Oktober 1593, ia terpilih sebagai Pangeran Wallachia. Ketika Ottoman membuatnya setuju dengan aturan yang keras, dia membuat perpisahan bersih dengan masa lalu. Dia ingin mengubah cara Wallachia dijalankan, jadi dia membuat sejumlah pilihan kontroversial. Beberapa orang akan mengingatnya sebagai pemimpin yang berani, sementara yang lain akan menghafalnya sebagai tiran yang mengkhianati. Dia menggantikan pejabat senior dengan pengikut setia, yang sebagian besar berasal dari Oltenia, di mana dia memiliki kekuatan terbesar. Dan setelah hampir 70 tahun pangeran dan boyar yang takut pada Ottoman, Wallachia Mihai akan berjuang untuk kebebasan. Liga Suci mengatakan akan mendukung pemberontakan Wallachian, meskipun itu bisa memberi Ottoman front kedua untuk berperang. Jadi, sekarang bahwa posisinya di rumah lebih kuat dan aliansi-aliasnya sudah ada, Mihai berpikir sudah waktunya untuk bertindak. Berpura-pura ingin membayar hutangnya, ia memanggil kreditor Turki dan kemudian membunuh mereka dan kelompok besar tentara mereka sebagai provokasi yang jelas. Dengan sekitar 8.000 tentara yang tersedia, Mihai kemudian memimpin serangan cepat di persimpangan Giurgiu Sungai Danube. Kota ini diambil dan diculik, tetapi pengepungan benteng pulau yang melindungi menyeberangi sungai gagal karena pasukan, amunisi, dan makanan dikirim dari sisi Ottoman. Mihai kembali ke Bukares setelah mata-mata mengatakan kepadanya bahwa beberapa orang yang mendukung Turki dan sekelompok tentara berkomplot melawan dia. Dia membuat perangkap untuk mereka, dan semua kolaborator tertangkap dan dibunuh. Mihai berjalan ke timur untuk menyingkirkan jembatan dan garnison Ottoman di kedua sisi sungai Danube. Dia ingin menghentikan serangan serupa di Wallachia di masa depan. Dia berhasil mengepung benteng Ottoman penting dan menyerbu banyak kota dan desa di daerah Danau Bawah, menyebabkan banyak kerusakan saat dia pergi. Kemudian ia menyeberangi sungai dan pulang ke rumah. Lebih lanjut ke atas, Mihai memenangkan pertempuran lain melawan Ottoman dan mengambil kota pertahanan Silistra, yang kemudian ia membakar ke tanah bersama dengan tanah di sekitarnya. Ketika pertahanan perbatasan penting dihancurkan dengan cepat berturut-turut, itu sangat mengkhawatirkan orang-orang di Konstantinopel. Sultan mengirim Mustafa Pasha untuk memimpin tentara dari selatan. Dia juga mengirim sekelompok besar Tatar dari garis depan Hungaria untuk memasuki Wallachia dari barat. Tatar bergerak dengan cepat menuju kemana tentara Wallachian dikatakan berada. Mereka tidak tahu bahwa Mihai telah mendengar tentang rencana mereka. Dia mengirim sekelompok kecil ke barat secara diam-diam untuk membuat ambus, tetapi tampaknya seluruh pasukannya berkemah tepat di utara Giurgiu. Tatar pergi ke timur, di mana mereka berpikir mereka akan bertemu dengan Mihai. Sebaliknya, mereka berjalan langsung ke dalam perangkap sambil bergerak dalam urutan longgar, dan hampir setengah tentara mereka mati. Setelah itu, Mihai menghentikan mereka dan menghapus tentara mereka, sehingga mereka tidak dapat bergabung dengan pasukan Ottoman yang datang dari selatan. Mustafa Pasha, sementara itu, berenang melintasi danau untuk bertemu dengan Pangeran Wallachian. Mihai bergerak cepat karena dia tahu bahwa musuh memiliki lebih banyak orang daripada dia.
Hanya 4 hari setelah mengalahkan Tatar, ia memimpin serangan malam yang berani ke kamp Ottoman dan menghancurkan tentara Muspata, mengirim mereka ke penarikan yang tidak terorganisir. Dalam pertempuran sengit, ia mengalahkan Ottoman dan membunuh Jenderal Mustafa. Kemudian, Mihai memulai misi untuk mencuri dan menghancurkan. Pasukan Walachian tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka menyerbu beberapa kota yang diperkuat, menghancurkan banyak kota dan desa dan melukai warga sipil yang paling banyak. Hasan Pasha, jenderal Ottoman lainnya, mengambil alih tentara Mustafa saat ia melarikan diri dan menambahkan ke dalam kelompoknya sendiri. Pasukan Hasan dihancurkan dalam pertempuran oleh Mihai, yang juga membunuh jenderal Ottoman dan putra Han Crimean, yang bersamanya. Kemudian Mihai kembali ke Wallachia dengan dorongan besar. Dia membantu Erentiran melawan benteng Ottoman di Braila, Kilia, dan tempat-tempat lain. Dengan Lower Danube dan Delta Danube di bawah kendali, tentara Ottoman di Hungaria hampir tidak memiliki cara untuk mendapatkan pasokan. Ini memperlambat operasi mereka yang berhasil melawan Liga Suci dengan banyak. Serangan Miyazaki dimulai lagi. Bagian utara Bulgaria hancur, dan dia bergerak jauh ke tanah Ottoman. Pada satu titik, dia mendapatkan dalam perjalanan 1 hari dari Konstantinopel, tetapi dia berbalik ketika bantuan dari Liga Suci tidak datang melalui. Banyak orang di kota Ottoman mulai menyebut Mihai, raja, atau bahkan, kerajaan, dan menyebarkan rumor bahwa ia bisa mengambil ibu kota kapan saja. Para pejabat Ottoman di Konstantinopel menyingkirkan non-muslim yang telah tinggal di kota ini selama kurang dari 5 tahun karena mereka dapat menyebabkan masalah. Kata-kata tentang Mihai menyebar ke seluruh benua. Dia memiliki banyak prajurit, pedang, dan kelompok tentara bayaran yang datang untuk membantunya. Selanik Mustafa, seorang sarjana Ottoman, menulis tentang kehancuran besar, semua sanjaks kita telah diambil. Kita sudah berantakan. Sinan Pasha, strateg besar di balik perang yang sukses melawan Austria, dipanggil kembali dari Hungaria untuk merencanakan serangan balik terhadap Wallachia karena situasi sangat mendesak. Namun, Mihail harus khawatir. Meskipun misinya berhasil, ia memimpin pasukannya ke pertempuran dan melihat untuk dirinya sendiri bahwa tentara Wallachian sudah usang dan dalam kondisi buruk. Kecuali kelompok Cossacks dan prajurit Szekely, pasukan Wallachian tidak sangat baik dilengkapi. Kuda, senjata api, kereta, tenda, dan bahkan makanan, air, dan pakan hewan kekurangan pasokan. Ada juga masalah dengan kurangnya ketertiban dan pelatihan dasar pasukan. Pada malam hari, kamp akan memanggil kata sandi. Pekerja bayaran asing terlihat dengan curiga oleh pasukan Wallachian, yang kadang-kadang mendirikan kamp yang berbeda dan menolak untuk bekerja dengan mereka. Mihai menyadari bahwa jika dia ingin menghentikan mesin perang Ottoman yang berminyak, dia membutuhkan tentara pahlawan yang mahir. Tetapi sangat mahal untuk membayar gaji ribuan tentara dan memberi mereka senjata. Sangat mahal bahwa Wallachia secara keseluruhan tidak bisa membayarnya. Namun, Mihai membuat ekonomi Wallachian yang sudah lemah bahkan lebih buruk sehingga ia bisa mendapatkan uang yang dibutuhkan. Dia membuat rakyatnya membayar pajak yang jauh lebih tinggi daripada yang digunakan oleh orang-orang Ottoman. Dalam upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi, ia juga mengadopsi undang-undang yang mengikat petani dengan tanah pemiliknya. Ini pada dasarnya membuat orang-orangnya bekerja untuknya. Dia mengambil kebebasan dari banyak kota, mengubahnya menjadi komunitas yang harus bergantung padanya. Beberapa kota mencoba membeli kebebasan mereka, tetapi, secara ironis, Mihai harus mengambil uang karena dia selalu membutuhkan uang untuk membayar tentara bayaran. Dengan melakukannya, dia melanggar aturan sendiri. Pajak yang tinggi, undang-undang yang keras, dan korupsi dengan cepat membuatnya menjadi pemimpin yang sangat tidak disukai. Namun, menurutnya, langkah-langkah tersebut perlu dilakukan. Juga, ia memperkuat hubungan dengan Sigismund, menjadikannya vasalnya sebagai imbalan untuk banyak bantuan militer. Syarat-syarat yang ditempatkan Sigismund pada Wallachia jauh lebih buruk daripada yang dimiliki Ottoman dengan Wallachia sebelum perang. Mihai mengatakan dia akan setuju dengan semua syarat karena dia membutuhkan bantuan bersenjata saat ini. Dengan tentara sekitar 15.000 orang, Mihai mengambil posisi di Sungai Danube. Di seberang sungai, Ottoman mengumpulkan total 100.000 tentara, baik berperang maupun tidak berperang, dengan tujuan membuat Valahia menjadi bagian penuh dari kerajaan mereka.
Operasi untuk menyeberangi sungai dimulai pada bulan Juli, tetapi taktik gerilya Mihai memperlambatnya selama sebulan penuh. Ketika Ottoman akhirnya membangun kepala jembatan, ia dipaksa untuk menarik diri. Di dekat Calugareni, Mihai menghentikan pasukannya dan berdiri. Itu hanya setelah fajar. Lembah di mana kamp Mihai terletak hanya sekitar 2 km lebar. Di dua sisi posisi Wallachian adalah bukit dan hutan tebal. Beberapa sungai mengalir ke sungai Neajov, menciptakan kolam yang sebagian besar tidak dapat dilalui. Melalui sumur, Giugiu dan Bucharest dihubungkan oleh satu jalan yang menyeberangi jembatan. Sinan mengirimkan penjelajah untuk menemukan fords melalui sumur dan menghentikan kolomnya sehingga sisa pasukannya dapat menangkap. Dia tahu bahwa tentara Wallachian ada di suatu tempat di lembah. Mihai melanjutkan serangan karena dia ingin melawan Ottoman ketika hanya sebagian tentara mereka ada di sana. Tepat pada waktunya, Sinan memperkuat jumlahnya dan membuat orang-orangnya siap. Pada awalnya, momentum beban menarik garis Ottoman kembali, tetapi tidak lama kemudian, Mihai memulai pertempuran mengejutkan kembali ke arah jembatan. Dia membuat orang-orang Ottoman berjuang dengan membuat mereka menyerahkan lebih dan lebih banyak wilayah. Ini memaksa Sinan untuk mengirim lebih banyak pasukan untuk menjaga garis depan dari terpisah dari sisa tentara. Di dekat jembatan, ada titik di mana retret melambat. Musuh mengambil banyak kerusakan dari prajurit Mihai, yang masih menarik kembali ke sungai. Tetapi garis depan tentara Ottoman sama-sama bersemangat untuk memimpin. Ketika Sinan mendekati jembatan, dia dapat melihat tentara Wallachian di sisi lain. Musuh membuat perangkap untuknya. Di seberang sungai, senapan Mihai mulai menembak. Orang-orang Ottoman harus berjalan melintasi lapangan sementara mereka dibombardir sepanjang waktu. Kemajuan avantgarde juga melambat karena mereka juga dibombardir. Sinan mengumpulkan pasukan sendiri ketika dia melihat bahwa beberapa dari orang-orangnya menjadi ketakutan. Ottoman mendorong musuh kembali sebagai jenderal mereka mendesak mereka. Mihai bereaksi dengan mengirimkan lebih banyak tentara untuk menahan garis di persimpangan. Kapten di kedua sisi tidak dapat didengar karena seberapa keras pertempuran. Para penjelajah Sinan juga kembali dengan berita baik. Sulit untuk melewati kolam, tapi itu mungkin. Jenderal Ottoman melompat pada kesempatan untuk mengelilingi musuh. Dia mengirim satu kelompok tentara ke selatan jembatan dan mengatakan kepada yang lain untuk menemukan jalan melalui sumur dan menyerang sisi kanan Mihai. Di jembatan, kedua kekuatan masih bertarung, tetapi tidak ada pihak yang mampu memecahkan ikatan. Mihai mendengar bahwa sekelompok Ottoman mencoba mengelilingi daerah itu dari selatan. Mihai mengubah sisi karena dia tahu dia tidak memiliki cukup orang untuk melawan pertempuran terbuka. Dia menembak semua senjatanya pada kuda Ottoman yang datang di belakangnya. Dengan artileri mendukung garis Valahian, sayap kanan Sinan menyerah saat dibom. Di jembatan, pertempuran juga berhenti karena pasukan terlalu lelah untuk bertarung dan perlu istirahat. Sayap kiri Ottoman, di sisi lain, tidak dapat menemukan jalan melalui sumur tebal. Sekitar tengah hari, Sinan memulai serangan skala penuh dengan mengatakan kepada Janisarius untuk menyerang jembatan dan kedua sisi posisi musuh untuk mengelilingi mereka. Pada awalnya, tampaknya pertempuran di dekat jembatan akan menjadi kekacauan yang sama yang terjadi sebelumnya pada hari itu. Tetapi Sinan mengatakan kepada orang-orang untuk memotong pohon dan meletakkannya di atas sungai lumpur dekat jembatan. Janisarius menggunakan persimpangan yang lebih besar untuk keuntungan mereka dan mendapatkan tangan atas. Sementara itu, beberapa senjata Ottoman akhirnya tertangkap. Sinan mengatakan sebagian besar artileri untuk membantu kavaleri di sisi kanan. 2 jam lagi berlalu ketika orang-orang berkelahi. Garis Valahian telah habis dan akan runtuh. Ketakutan akan kekacauan, Mihai memerintahkan penarikan yang direncanakan dengan baik dan memberi musuh 10 dari senjatanya. Tak lama kemudian, orang-orang Ottoman berhenti mengejar mereka karena para pria mereka sama-sama lelah setelah berjuang selama berjam-jam di tengah hari musim panas. Ketika sore berlalu, kabut tebal mulai menetap di lembah. Sinan mengirimkan prajurit-prajuritnya ke sungai berikutnya. Dia tahu dia harus melakukan sesuatu. Beberapa jam kemudian, dia memerintahkan serangan penuh karena dia tahu bahwa jika seluruh tentara Ottoman menyeberang, dia tidak memiliki kesempatan untuk menang. Dia mengirim tentara terbaiknya ke depan. Mengirimkan sekelompok penjelajah kuda ke hutan di sebelah kirinya. Dan menempatkan pasukan cadangan di garis kedua, dengan sebagian besar dari mereka di sisi kanannya jika Ottoman menyerang dari barat.
Awalnya, Sinan tidak bisa melihat musuh datang, tetapi dia segera mengetahui tentang serangan itu. Kelompok tentara pertama yang bekerja untuk Mihai keluar dari kabut. Falahi terus menyerang Ottoman untuk mencoba mendorong mereka kembali ke arah jembatan. Tetapi orang-orang Sinan menunjukkan bahwa mereka kuat dan menjaga garis. Mihai tahu bahwa tidak akan lama sebelum serangan Falahian kehilangan uap, jadi dia menempatkan hidupnya pada garis untuk mencoba untuk membuat orang-orang ditembak lagi. Dia mengumpulkan penjaga pribadi dan berlari ke garis depan pertempuran. Dia melemparkan dirinya ke garis musuh dan membunuh beberapa Janisarias dalam hitungan detik. Tindakan pemberani ini segera meningkatkan moral orang-orangnya. Albert Kirali memindahkan 2 senapan di bawah kendalinya dan menembak pasukan Ottoman dekat jembatan. Para penjelajah Mihai akhirnya keluar dari hutan ke timur setelah melewati mereka dengan cara yang mereka ketahui dengan baik. Mereka kemudian menuduh sisi kanan musuh. Ottoman kini berada di sisi yang kalah untuk pertama kalinya. Sinan melihat bahwa orang-orangnya kehilangan harapan, jadi dia sendiri menunggang jembatan untuk menghibur mereka. Kehadirannya memperlambat kemajuan Falahian untuk waktu yang singkat, tetapi tidak sebelum Mihai mendapatkan kembali 10 senjatanya. Pada jarak hampir titik kosong, sebuah tembok api dilepaskan pada kelompok besar tentara Ottoman. Pada saat yang sama, Kirali menembak senjatanya di sisi kanan tentara Ottoman. Kuda Sinan di sebelah kanan melarikan diri setelah mengambil banyak kerusakan dari Janisarias. Para penjelajah Mihai mengikuti mereka di seberang sungai. Sinan melompat ke dalam pertempuran dan memberikan perintah untuk pergi semua keluar. Pemimpin Ottoman yang berani menyatukan orang-orang. Kedua belah pihak tidak mau menyerah, jadi mereka berjuang keras. Sinan dilemparkan dari kuda dan ke sungai kotor selama pertempuran. Para prajuritnya takut karena mereka berpikir pemimpin mereka mati dalam pertempuran. Beberapa terbang melintasi jembatan, sementara yang lain mengambil kesempatan dan merayap melalui sumur berbahaya karena mereka perlu menyeberangi sungai. Di tengah-tengah semua pertempuran, dibutuhkan beberapa saat bagi Sinan untuk kembali naik kuda. Dia memberitahu orang-orangnya untuk melarikan diri, menghina mereka, dan mengatakan kepada mereka untuk berdiri dan bertarung. Sudah terlambat sekarang. Apa yang sedikit orang masih ada tidak akan dapat menghentikan Falahi dari bergerak maju. Dia menyuruh semua orang untuk kembali. Meskipun sisi kiri Ottoman masih menjadi bahaya, Mihai tidak mengejar mereka. Namun, sebelum hari berakhir, mereka juga akan dikirim paket. Sekitar 16 jam berlalu selama pertempuran. Kerugian Wallachia tidak terlalu buruk. Mihai kehilangan sekitar 1.000 orang dari 15.000 tentara yang dia tanggung. Sebagian besar dari mereka meninggal dalam kasus terakhir. Sinan, di sisi lain, tidak dapat menggunakan semua pasukannya, dan antara 10.000 dan 15.000 dari 30-40.000 tentara yang berpartisipasi dalam pertempuran meninggal. Dalam pertempuran, 4 pasha dan 7 sanjak bek mati. Banyak senjata dan harta karun dari kamp itu diambil oleh musuh. Tetapi Mihai tidak punya banyak waktu untuk menikmati kemenangan. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa berperang dengan skala penuh melawan Ottoman karena dia terlalu kuat. Dan malam setelah pertempuran, ia pergi ke utara ke pegunungan untuk menunggu bantuan dari Sigismund dan Liga Suci. Sinan melangkah lebih dalam ke Wallachia pada saat yang sama. Dia mengambil alih Bukares, Targoviste, dan kota-kota besar lainnya dan mulai membentuk pemerintah Ottoman penuh, membuat Wallachia siap untuk bergabung dengan Kekaisaran. Tapi ini bukan akhir dari cerita.